Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum min 'adzabil nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ketahuilah ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban serta menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia bukanlah dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini adalah merupakan berbukanya terbesar bagi kaum muslimin setelah mereka melakukan kewajiban puasa selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bagi orang yang berpuasa dia akan merasakan 2 kebahagiaan. Adapun kebahagiaan dunia yang akan dirasakan yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Adapun kebahagiaan yang akan dia dapatkan di akhirat adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuka puasa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berbuka puasa ketika matahari telah terbenam, akan tetapi lebih dari itu bisa kita maknai, yaitu ketika kita menyelesaikan puasa Ramadan, yaitu seperti pada pagi hari ini kita melakukan salat Idul Fitri dan kita tidak melakukan puasa sama sekali, yang dimana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dari hal-hal yang mubah di luar Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan Allah larang kita, Allah cegah kita, tidak memperbolehkan kita untuk makan, minum, padahal itu adalah merupakan hal yang halal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita untuk sementara waktu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari larangan yang sementara waktu, bagaimana dengan larangan-larangan yang sifatnya mutlak sampai hari kiamat yang merupakan kemaksiatan pada Allah? Tentunya harusnya kita lebih mampu untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin,
azanallahu wa iyyakum. Adapun kebahagiaan yang kedua yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan di sisi Allah itu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Puasa menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala ada dua tingkatan. Jadi beliau menjelaskan bahwa ibadah puasa tidak semuanya sama dalam tingkatan ini. Ada dua tingkatan yang beliau jelaskan. Ada tingkatan yang pertama adalah orang yang menjalankan puasa dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Balasannya di akhirat adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Lataiful Ma'arif, Mujahid dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Adapun tingkatan yang kedua yang beliau sebutkan adalah berpuasanya atau menahan diri dari berbagai hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ia menjaga anggota tubuhnya, kepalanya, menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengingat kematian. Ia selalu mengingat akhirat dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, "Fahada 'idu fitrihi yauma liqa'i rabbih wa farhuhu bi ru'yatihi." Hari Id orang yang seperti ini, yaitu hari berbukanya dia, adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, yaitu tingkatan yang kedua, dia akan mendapatkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaannya adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala menuturkan dalam Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan siapa yang berpuasa dengan menahan syahwatnya di dunia, ia akan dapati kenikmatan tersebut besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka ia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Dalam artian kita menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Namun puasa yang paling bagus adalah berpuasa dengan meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlangsung sepanjang waktu hingga kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala. Pelajaran penting yang bisa kita gali adalah kita dituntut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, bukan beribadah musiman saja seperti bulan Ramadan. Karena apa yang kita sembah di bulan Ramadan yaitu Allah Tabaraka wa taala, Dialah Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang kita sembah di selain bulan Ramadan. Maka jangan pilih kasih, jangan pilih-pilih di dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangannya hanya di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan, maka kita kembali lagi waliyadzubillah. Maka seharusnya sikap seorang mukmin, dia tidak pilih-pilih di dalam beribadah, baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya. Dia tetap beribadah kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan
serta menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Dan atas beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin, yaitu kematian. Ada yang bertanya kepada Bishr, ada kaum yang rajin ibadah dan bersemangat sekali di bulan Ramadan. Maka beliau pun menjawab, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbad wa yajtahidu as-sanata kullaha." Sungguhnya orang yang seperti ini adalah merupakan sejelek-jelek kaum. Dia adalah orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Ingat bahwa orang saleh yang sejati, seorang muslim yang sejati adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Maka jangan pernah kita menjadikan bulan Ramadan bulan yang suci, kemudian di lain-lain bulan selain bulan Ramadan kita kembali lagi menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, karena ini adalah bukan merupakan sifat mukmin sejati. Ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum. Maka beberapa kiat yang bisa kita sampaikan agar kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita di luar Ramadan, yaitu di antaranya pertama, kita perbanyak doa minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita lakukan juga agar kita terus istiqamah bukan hanya di bulan Ramadan kita beribadah, yaitu berkumpul dengan teman-teman yang soleh, orang-orang yang soleh-solehah yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan, mengingatkan kita pada kebaikan, mengingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan kemaksiatan seperti teman-teman yang ada di majelis ilmu biidznillah azza wa jalla. Mereka saling menyemangati untuk mendapatkan ridha Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan serta senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azzanillah wa iyyakum. Kemudian kiat yang selanjutnya yang ketiga adalah kita harus beribadah dengan sifat yang kontinu meskipun sedikit dari ibadah yang kita lakukan. Kalau kita melihat di bulan Ramadan, kita bisa melakukan salat tarawih yang dimana itu adalah merupakan qiyamul lail di awal waktu, di awal malam, maka sudah sebaiknya kita juga di selain bulan Ramadan bisa qiyamul lail meskipun di awal malam, meskipun hanya salat witir yang kita lakukan. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan di akhir malam, maka kedepankan di awal malam, yaitu setelah Isya. Kemudian juga kalau kita misalnya di bulan Ramadan, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran 1 juz setiap harinya, maka jangan pernah tinggalkan. Di luar Ramadan kita targetkan sehari pun kita bisa membaca 1 juz, sehingga setiap bulannya kita khatam sekali, setiap bulannya kita akan khatam sekali. Ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Yaitu amalan-amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang kontinu meskipun amalan tersebut merupakan amalan yang sedikit. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Kiat yang keempat adalah kita selalu berusaha menjaga ibadah yang wajib. Salat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Kemudian kita lengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah seperti salat rawatib, salat duha, salat tahajud, salat witir. Kemudian juga seperti kita melakukan puasa wajib di bulan Ramadan, maka kita lengkapi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita, ketika kita puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, maka ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, ini terhitung kasiyamid dahr, seperti kita puasa selama 1 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun nasihat terakhir
dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menerangkan kepada kita dan mengatakan bahwa laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bahwa hari raya itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memakai pakaian baru tanpa cacat. Akan tetapi hari raya Id itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang ketaatannya dan ibadahnya bertambah. Laisal 'id liman tajammala bil libasi warruq, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Begitu juga hari raya Id itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang pakaiannya bagus, pakaiannya indah, kendaraannya bagus. Akan tetapi hari raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Dan akhirnya marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melewati masa, yaitu di bulan Ramadan sudah lewat, maka merupakan kesedihan bagi kaum muslimin ketika ditinggalkan oleh musim yang banyak ketaatan di dalamnya. Pahala Allah Subhanahu wa taala lipatkan, serta Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar surganya, pintu surganya dibuka lebar-lebar, serta pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka ini adalah merupakan hal yang kita sedih. Kita sangat sedih dengan ditinggalkannya Ramadan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ada hal yang perlu dan sangat kita sedih, yaitu ketika kita tahu bahwa ternyata dengan lewatnya Ramadan umur kita juga makin berkurang. Kalau Ramadan telah pergi, kemungkinan besar tahun depan itu akan ada lagi, tahun berikutnya akan ada lagi. Tapi kalau kita sudah ditutup umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan? Maka dari itu ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kami nasihati kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala wasallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir wa siratil munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala fil muhkami tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minni wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.